Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis segmentasi, target, dan positioning dari PT Sido Muncul. Saya sendiri dengan Virial Nurkhairiyah dengan NPM 10090321279 bersama rekan saya yang lainnya. Yang pertama ada Regina Hafsah 10090321106. Lalu selanjutnya ada Irfan Haq Al Khalifa dengan NPM 10090321167. Lalu selanjutnya ada Winda Nur Aisyah dengan NPM 10090321244. Dan yang terakhir ada Sania Nur Maulani dengan NPM 10090321277. Yang pertama ada profil perusahaan Sido Muncul. PT Sido Muncul mengawali usaha dengan sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Melkray di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami dari Bapak Sim Tim Hi dan Ibu Rahmat Sulistyo. Pada tahun 1930, pasangan ini merilis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama juga, Ibu Rahmat Sulistyo ini mulai meracik jamu masuk angin yang dinamakan dengan tolak angin. Pada tahun 1935, berbekal kemahiran Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk gondokan mulai dipasarkan. Di 1951, Ibu Rahmat dan Bapak Sim ini mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud di Jalan Mleten, Trenggulan, Semarang. Pada tahun 1975, dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yang sebelumnya itu berbentuk CV pada tahun 1970. Di tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabrik ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 21 Agustus 1997. Lalu di tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada 19 November 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujidi MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul juga menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. Di tahun 2004, Sido Muncul memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulannya adalah ada tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku Bima, kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Di tahun 2013, Sido Muncul memiliki 190 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. Lalu pada 2019, Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima 6 Maret 2019 terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen, dan bahan suplemen, minuman dan bahan minuman, serta permen. Yang selanjutnya ada visi dan misi dari PT Sido Muncul. Visi dari PT Sido Muncul sendiri itu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Misinya sendiri itu yang pertama ada mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi
obat tradisional, makanan dan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya ada peluang usaha dari PT Sido muncul dalam rangka memperluas pangsa pasar. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul telah berhasil menembus pasar ekspor dengan memasarkan produk ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Korea Selatan, Nigeria, Aljazair, Hong Kong, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mongolia, dan juga Rusia. Sido muncul membuka kesempatan berbisnis dengan semua distributor yang tertarik menjadi agen untuk mendistribusikan produk Sido muncul sendiri di luar negeri. Dengan reputasi produk yang sudah sangat bagus di pasar internasional dan juga Indonesia, Sido muncul percaya dapat membangun kerjasama yang luar biasa. Lalu selanjutnya ada produk-produk dari Sido muncul. Yang pertama itu ada tolak angin, yang kedua tolak linu, ada kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido muncul, kuku Bima, kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan juga kunyit asam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait analisis segmentasi PT Sido muncul. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Produk-produk Sido muncul menargetkan semua segmentasi pasar, mulai dari anak-anak, yaitu tolak angin cair anak, dan orang dewasa tolak angin cair, serta pendistribusian untuk menjangkau seluruh daerah. Oleh karena itu, tolak angin sangatlah mudah ditemukan hampir di setiap daerah untuk menjadi market leader di Indonesia. Kemudian berdasarkan komunikasi pemasaran yang digunakan oleh PT Sido muncul menggunakan endorse seperti Chris John, Manny Pacman, Doni Kusuma, Aderai, Ernest Prakasa, Denada, dan yang terbaru dengan wanita pekerja kantoran yang sering kerja lembur. Kemudian segmentasi itu dipilih kembali berdasarkan demografi, geografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Yang pertama, demografi, gender atau usia. Sido muncul dalam memasarkan produknya lebih mengarah kepada pria dan wanita dewasa yang aktif dan energik. Usia yang dijadikan konsumen adalah pria dan wanita dewasa yang rata-rata usia mereka berkisar antara 24 tahun sampai 30 tahun sebagai masa pembentukan karir dan pembentukan keluarga. Pekerjaan mereka adalah mereka yang pekerja keras dan membutuhkan suplemen untuk menambah tenaga dan membutuhkan obat-obatan herbal untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, selain orang dewasa, Sido muncul juga mengarah pada anak-anak sehingga Sido muncul memasarkan pada semua kalangan. Lalu yang kedua, geografis. Wilayah pasar utama produk Sido muncul adalah negara yang mana produk tersebut diproduksi, yaitu Indonesia. Dan perlahan-lahan kini produk Sido muncul mulai diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, psikografi. Gaya hidup dengan melihat para endorse akan terlihat produk Sido muncul merupakan minuman dan konsumsi para atlet, artis, dan para pekerja kantoran yang bekerja keras. Sehingga dengan mengonsumsi produk Sido muncul akan mengasumsikan kehidupan kalangan tersebut. Perusahaan Sido muncul juga memberikan kepribadian merek yang berhubungan dengan kepribadian konsumennya dengan mengacu kepada tagline produk-produk Sido muncul. Lalu yang terakhir atau keempat, perilaku. Kejadian dapat dibedakan ketika konsumen mengembangkan kebutuhan,
Produk Sido muncul seperti Kokobima dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan stamina yang rosa. Manfaatnya adalah mengandung vitamin B3, vitamin B6, taurin, royal jelly ginseng, dan lain-lain. Maka dengan adanya komposisi ini dapat diartikan bahwa minuman ini dapat meningkatkan energi dan berguna bagi mereka yang pekerja keras. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis targeting. Targeting merupakan proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Dalam targeting terdapat 3 cara khusus. Yang pertama itu ada terpadu, kemudian yang kedua ada terpisah, yang ketiga itu ada terkonsentrasi. Nah, hal ini juga diterapkan gitu ya di dalam perusahaan Sido muncul. Perusahaan Sido muncul yang pertama itu menggunakan cara terpadu. Di sini itu terpadu itu dalam artian menghilangkan atau mengabaikan perbedaan segmentasi, membidik semua segmen dengan satu penawaran. Nah, contohnya itu seperti tolak angin. Perusahaan Sido muncul telah menciptakan tolak angin dari berbagai macam jenis, dari mulai anak-anak hingga dewasa. Jadi dalam artian perusahaan Sido muncul itu menetapkan target ke semua sasaran gitu ya dengan satu penawaran saja. Hal ini karena sifat produknya itu bersifat konsumsi massal. Kemudian yang kedua itu ada cara terpisah. Cara ini lebih mempertimbangkan perbedaan segmentasi, membidik beberapa segmen dengan satu penawaran. Contohnya itu seperti kopi jahe Sido muncul, susu jahe Sido muncul, kemudian kuku bima Sido muncul, es segmen Sido muncul, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan Sido muncul juga selain melakukan cara terpadu, juga melakukan cara terpisah. Mereka menawarkan pada satu konsumen dengan beberapa segmen penawaran sekaligus gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cara terkonsentrasi. Cara ini lebih mempertimbangkan perbedaan segmentasi, membidik satu segmen khusus dengan satu penawaran. Contohnya itu seperti jamu bersalin Sido muncul dan galian parem Sido muncul. Nah, jamu bersalin Sido muncul ini yaitu jamu yang dikhususkan untuk wanita sehabis melahirkan, memperbaiki peredaran darah gitu ya, membentuk sel-sel darah merah dan menguatkan otot-otot perut atau kandungan agar perut itu kembali menjadi ramping gitu ya, agar menjadi singset, tidak kendur. Nah, juga menambah nafsu makan, melancarkan air susu dan menambah kesegaran badan. Nah, yang kedua itu ada produk galian parem. Produk ini digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh ibu gitu ya, melahirkan, membantu melancarkan ASI juga. Sama halnya seperti produk yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan materi analisis positioning dalam perusahaan PT Sido muncul. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Tujuannya untuk menempatkan sebuah produk agar mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Terdapat 4 bauran pemasaran dalam analisis positioning perusahaan PT Sido muncul. Yang pertama ada produk. Produk-produk Sido muncul terkenal dengan rempah-rempahnya yang berkualitas dan premium. Yang kedua, price. Perusahaan PT Sido muncul menerapkan harga pasar dasar yang sama. Yang ketiga, place. Produk Sido muncul ada di semua tempat, baik toko kelontong, supermarket, maupun di marketplace. Dan yang terakhir, promotion. Perusahaan melakukan estimasi pengeluaran iklan yang besar dan menemukan kegiatan pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bab terakhir yaitu ada kesimpulan berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan tadi. Pada bab-bab dapat kita simpulkan bahwa PT Sido muncul ini merupakan perusahaan obat jamu yang berhasil menembus pasar ekspor dengan strategi pemasarannya yang terintegrasi, mampu membuat produk-produk Sido muncul ini menjadi dikenal dan diminati masyarakat. Lalu Sido muncul ini membuka kesempatan berbisnis dengan semua distributor yang tertarik menjadi agen untuk mendistribusikan produk Sido muncul di luar negeri
dengan reputasi produk yang sudah sangat bagus di pasar Indonesia maupun internasional. Dan PT Sido Muncul ini sudah terbukti dengan omset penjualan setiap tahunnya dan diraihnya top brand untuk beberapa produknya. Dan PT Sido Muncul ini menerapkan sebuah strategi, yaitu segmenting, targeting, positioning, yaitu agar proses pemasaran mengarah pada usaha agar tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis visi dan misi, dapat diperoleh bahwa PT Sido Muncul ini yang nantinya dijadikan bahan pedoman perusahaan untuk mencapainya tujuan. Dalam analisis visi misi, ini merupakan berorientasi untuk kemajuan perusahaan. Dan PT Sido Muncul ini juga menargetkan sebuah produknya untuk bisa dijangkau dan dikonsumsi oleh masyarakat tanpa terkecuali. Dan PT Sido Muncul ini terus akan berinovasi agar produk jamu kuno ini menciptakan berbagai produk harga yang terjangkau dan berkualitas. PT Sido Muncul ini juga memberikan akses seluas-luasnya untuk kunjungan ke lingkungan pabrik, sering melakukan kegiatan CCR, sehingga produk ini pun semakin dikenal dan meluas di kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.